Kalau cuma disuruh hemat, nabung, dan berinvestasi, semua orang pasti tahu. Tapi kenyataannya, godaan buat habisin uang itu jauh lebih besar. Apalagi di era digital sekarang, di mana semua orang pamer, cari validasi, atau sekedar pengen kelihatan keren. Kamu bisa punya ribuan kenalan, follower di media sosial, tapi tetap aja merasa kurang karena uang selalu habis sebelum terasa manfaatnya. Masalahnya bukan hanya soal boros, tapi soal keputusan finansial yang nggak memberikan hasil jangka panjang. Banyak orang menghabiskan uang tanpa menyadari potensi yang hilang, baik itu skill, kesehatan, maupun pengalaman hidup. Padahal, kalau kamu bisa mengalokasikan setiap rupiah dengan tepat, duit yang keluar bisa jadi investasi untuk masa depan yang lebih baik, bukan sekedar sensasi sesaat. Di video ini, aku bakal tunjukin langkah-langkah praktis bagaimana cara mengeluarkan uang dengan bijak, tapi tetap bermanfaat. Kita bakal bahas cara membangun ilmu, skill, penampilan, pengalaman, hingga kesehatan. Semua hal yang benar-benar bikin hidupmu anti mediocre. Jadi kalau kamu masih penasaran kenapa banyak orang yang berusaha keras tapi tetap nggak maju, tonton sampai habis. Karena aku bakal ungkap strategi yang bisa langsung kamu terapkan. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke inti pembahasan, coba tarik nafas sebentar dan pikirkan ini. Selama ini, berapa banyak waktu dan uang yang sudah kita habiskan, tapi hasilnya tetap terasa kurang maksimal. Tapi kamu nggak sendiri, kebanyakan orang merasa stuck. Padahal peluang untuk maju sebenarnya selalu ada. Di bagian selanjutnya kita akan bahas investasi paling dasar dan penting yang sering diabaikan orang. Sesuatu yang nggak bisa digantikan oleh uang, gadget, atau koneksi sosial, yaitu ilmu. Kalau kamu siap untuk mulai mengambil kendali penuh atas hidupmu dan memaksimalkan potensi, ini saatnya kita masuk di pembahasan pertama. Bagaimana belajar dengan efektif bisa jadi investasi hidup yang nggak ternilai. Pernah nggak kamu merasa kerja keras, tapi tetap stuck karena keputusan yang kamu ambil selalu terasa salah? Masalahnya seringkali sederhana, kita kekurangan ilmu. Tanpa ilmu, hidup kita cuma berjalan dari insting dan keberuntungan. Kadang benar, kadang salah, tapi selalu bikin stres karena nggak ada kontrol. Belajar itu bukan sekedar kewajiban atau hal yang membosankan, tapi investasi paling dasar dan tak ternilai yang bisa kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Kalau hewan beradaptasi secara fisik, manusia beradaptasi secara mental. Ilmu itu ibarat peta dan kompas. Kita bisa tahu arah, menghindari jebakan, dan memilih jalan keluar yang tepat. Tanpa itu, kita cuma menebak-nebak, bergantung pada keberuntungan semata. Tapi jangan salah, ilmu itu ada dua jenis. Ada ilmu teoretikal, pola pikir, pemahaman, pengetahuan yang lebih bijak dalam menilai situasi. Ada juga ilmu praktikal, keterampilan yang bisa langsung diterapkan, baik soft skill seperti komunikasi, negosiasi, atau hard skill seperti coding, desain, dan analisis data. Keduanya itu penting karena kombinasi mereka bikin kamu bukan cuma pintar teori, tapi bisa menghasilkan sesuatu. Kalau belajar sendiri dari nol, trial and error itu memang biasa, tapi sangat lambat dan kadang menyakitkan. Banyak orang harus rugi jutaan, bahkan puluhan juta, atau menghabiskan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya dapat hasilnya. Nah, supaya nggak kebuang waktu dan energi, ada 3 cara cepat dan efektif untuk belajar. Pertama adalah baca buku. Buku biasanya ditulis oleh ahli yang sudah meneliti atau mengalami proses panjang. Semua ilmu best practice mereka sudah dirangkum. Jadi kamu bisa belajar tanpa harus menanggung semua risiko sendiri. Kedua adalah ikuti kursus, pelatihan, atau seminar. Di sini kamu bisa belajar langsung dari para expert dengan metode yang jelas, visualisasi yang menarik, dan materi yang terstruktur. Memang biayanya lebih mahal, tapi jika dibandingkan waktu dan energi yang kamu hemat, itu investasi yang sangat worth it. Ketiga, sewa coach atau tutor. Ini ibarat shortcut paling efektif. Kamu belajar langsung dari pengalaman orang yang sudah sukses, bisa mempersingkat proses trial and error, dan materi yang diajarkan sesuai dengan kemampuanmu. Ibarat main game, coach itu kasih kamu map lengkap. Tinggal jalankan strategi yang tepat. Jadi kalau kamu ingin keluar dari stuck dan mulai hidupmu anti mediocre, mulai dari investasi ilmu. Karena tanpa ilmu, semua usaha dan waktu yang kamu habiskan bisa jadi sia-sia.
Oke, sekarang kita sudah bahas bagaimana ilmu bisa jadi investasi hidup yang paling dasar dan penting. Tapi perlu diingat, kesuksesan bukan cuma soal seberapa pintar atau terampil kamu. Ada hal lain yang sering diremehkan, padahal dampaknya besar banget. Cara kamu merawat diri dan penampilanmu. Di dunia yang serba kompetitif ini, orang menilai kita dari apa yang mereka lihat, dan itu termasuk penampilan. Jadi di bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana perawatan diri dan penampilan bukan sekedar gaya-gayaan, tapi investasi nyata untuk membuka peluang sosial dan profesional, sekaligus menaikkan kepercayaan diri. Kamu pasti pernah dengar, jangan menilai buku dari sampulnya, tapi kenyataannya, orang menilai kita dari apa yang mereka lihat. Penampilan itu bukan cuma soal cantik atau ganteng, ini soal kesempatan dan peluang. Orang yang berpenampilan menarik cenderung lebih dihargai, peluang karir terbuka lebih lebar. Bahkan penelitian menunjukkan penghasilan mereka bisa lebih tinggi dibanding yang kurang menarik. Tapi jangan langsung panik atau kamu merasa kurang oke. Semua orang punya titik mulai masing-masing. Yang penting adalah fokus memperbaiki satu hal yang selama ini bikin kamu minder. Misalnya jerawat yang bikin kamu nggak pede, gigi yang kurang rapi, atau tubuh yang belum ideal. Mulai dari satu hal, selesaikan dulu, baru lanjut ke yang lain. Hasilnya, kepercayaan diri kamu bakal naik drastis. Dan kepercayaan diri itu sendiri adalah magnet peluang. Orang akan melihatmu lebih serius, lebih profesional, dan otomatis kesempatan-kesempatan baru akan datang tanpa harus kamu paksa. Ingat, investasi diri itu bukan cuma soal materi, tapi tentang bagaimana kamu tampil ke dunia. Setiap rupiah atau waktu yang kamu keluarkan untuk merawat diri, pada akhirnya bakal balik lagi dalam bentuk peluang, respect, dan hasil yang nyata. Jadi jangan remehkan hal kecil, karena dari hal kecil inilah fondasi sukses jangka panjang terbentuk. Oke, sampai di sini kita sudah bahas soal investasi paling penting, belajar dan merawat diri. Tapi jangan lupa, kemampuan dan kepercayaan diri saja belum cukup. Kalau alat yang kita pakai untuk bekerja atau berkarya nggak mendukung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah krusial, yaitu alat produktif. Di sini, kita akan lihat gimana memilih tools yang tepat bisa bikin kerjaan lebih efisien, hemat waktu, dan bahkan bikin sisa uang kita bisa dialokasikan ke hal-hal yang bisa berguna. Selain investasi pada diri sendiri dan penampilan, hal penting berikutnya adalah investasi pada alat produktivitas. Ingat, skill hebat saja tidak cukup kalau alat yang kamu pakai untuk menunjang kerjaan nggak memadai. Bayangkan kamu seorang editor video yang punya skill jago, tapi laptopmu lemot, software sering crash, dan proses rendering lama banget. Hasilnya, waktu habis, mood jadi drop, dan kualitas pekerjaan jadi nggak maksimal. Itu baru satu contoh, tapi sebenarnya ini bisa berlaku untuk semua bidang pekerjaan atau hobi. Pertama, sesuaikan alat dengan kebutuhanmu. Misalnya, kamu seorang editor, butuh laptop atau software editing yang handal. Kamu seorang desain grafis, tablet atau monitor warna akurat sangat membantu. Kamu konten kreator, kamera dan mikrofon yang cukup profesional penting untuk hasil yang lebih bagus. Namun jangan sampai terjebak pada overbuying. Maksudnya, jangan beli barang yang terlalu canggih atau mahal untuk kebutuhan sederhana. Contohnya, kalau pekerjaanmu cuma ngetik dokumen, bikin presentasi atau browsing, nggak perlu beli laptop gaming seharga puluhan juta. Hasilnya cuma buang uang, sedangkan kebutuhan dasar sudah bisa terpenuhi dengan alat yang lebih sederhana, tapi tetap efektif. Tujuannya jelas, efisiensi. Dengan alat yang tepat, kerjaan jadi lebih cepat dan lancar. Waktu lebih hemat, bisa digunakan untuk belajar skill baru atau ngerjain proyek lain. Uang nggak terbuang sia-sia, bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih berguna, misalnya untuk kursus, hobi, atau investasi diri lainnya. Singkatnya, alat produktivitas yang tepat bukan sekedar bikin kamu keren atau update, tapi membantu kamu bekerja lebih cerdas, menghemat waktu, dan menambah kapasitas untuk berkembang. Jadi sebelum kamu beli barang baru, tanyakan dulu apakah ini benar-benar mendukung pekerjaan dan tujuan hidupku atau cuma bikin dompet menipis. Oke, sampai di sini kita sudah membahas soal alat yang bikin kerjaan lebih efisien dan juga produktif. Tapi hidup gak cuma soal kerja dan produktivitas doang. Supaya energi dan motivasi tetap terjaga, kita juga perlu memberi diri sendiri penghargaan dan punya kegiatan yang bikin bahagia. Nah, bagian berikutnya ini
akan membahas self-reward dan hobi, investasi emosional dan psikologis yang seringkali diremehkan, tapi efeknya luar biasa buat kualitas hidupmu. Setelah kita bahas soal alat produktivitas, sekarang saatnya ngomongin hal yang sering dilupakan tapi sama pentingnya, yaitu reward dan hobi. Bayangin, kalau hidupmu cuma kerja dan produktif aja, tanpa ada kegiatan yang bikin kita senang, energi pasti cepat habis, motivasi drop, dan akhirnya kita merasa hidup monoton. Punya hobi itu sebenarnya investasi emosional dan psikologis, gak cuma buat senang-senang, tapi juga bikin hidup lebih beragam. Misalnya, kamu seorang akuntan yang setiap hari kamu fokus sama angka dan laporan, tapi di luar kantor kamu jadi pelari maraton. Aktivitas ini bukan cuma olahraga, tapi juga bikin pikiran fresh, kreativitas meningkat, dan rasa puas dengan diri sendiri bertambah. Atau contoh lain, seorang mahasiswa yang sibuk dengan tugas dan kuliah, tapi waktu luang belajar musik atau main gitar. Ini bisa jadi outlet emosi, sekaligus bikin hidup lebih penuh warna. Manfaatnya jelas, hobi membantu kita menjaga keseimbangan hidup, meningkatkan kepuasan diri, dan membuka peluang interaksi sosial yang sebelumnya nggak terpikirkan. Saat punya kegiatan yang kamu cintai, otomatis orang akan melihatmu sebagai pribadi yang menarik, bukan cuma karena presentasi atau skill profesional. Jadi jangan pernah anggap remeh investasi pada diri sendiri melalui hobi atau reward. Ini bukan buang-buang uang, tapi cara cerdas untuk menjaga energi, mental, dan kebahagiaan, supaya semua hal yang kamu capai sebelumnya bisa dinikmati sepenuhnya. Nah, sampai di sini kita sudah bahas gimana cara menginvestasikan uang dan ilmu, penampilan, alat produktivitas, hobi, dan juga pengalaman. Semua hal itu penting, tapi ada satu hal yang fundamental yang sering dilupakan, yaitu tentang kesehatan. Karena semua investasi tadi akan percuma kalau tubuh dan pikiran kita nggak fit. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana investasi pada kesehatan bisa jadi pondasi utama untuk menikmati semua pencapaian dan pengalaman hidup. Nah, inilah investasi yang tidak bisa ditawar, yaitu kesehatan. Tubuh dan pikiran sehat adalah pondasi dari semua hal lain dalam hidup. Tanpa ini, kamu cuma seperti bangunan megah tanpa pondasi. Semua bisa runtuh kapan saja. Ada 3 pilar hidup sehat yang perlu kamu jaga. Pola makan sehat, pastikan asupanmu lengkap. Ada vitamin, protein, serat, mineral, dan lemak sehat. Kedua, olahraga teratur. Gak perlu ekstrim. Minimal 150 menit per minggu. Bisa jogging, berenang, main basket, atau aktivitas apapun yang bikin tubuh bergerak. Ketiga adalah tidur cukup. Sekitar 6-8 jam setiap hari. Kalau 3 pilar ini terjaga, tubuh bakalan fit, energi dan fokus meningkat, produktivitas melesat, dan kepercayaan diri pun naik. Dengan begitu, semua investasi yang sebelumnya kamu lakukan, dari skill, penampilan, pengalaman, hingga hobi, bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi jangan pernah anggap remeh kesehatanmu. Anggap itu sebagai investasi utama. Karena di atas fondasi sehat inilah, semua pencapaian hidupmu bisa dibangun dengan stabil dan tahan lama. Oke, kalau kamu sampai di sini, artinya kamu termasuk orang yang terpilih. Gak semua orang mau nonton sampai habis, menaruh perhatian dan benar-benar memikirkan bagaimana caranya menggunakan uang dengan bijak. Banyak yang cuma ikut arus, mudah tergoda dan akhirnya nyesal di kemudian hari. Tapi kamu beda, kamu sudah melihat, kamu memahami, dan siap bertindak. Nah, sekarang saatnya kita simpulkan semua. Jadi intinya investasi itu bukan sekedar soal uang. Investasi yang paling berharga adalah investasi pada diri sendiri dan pengalaman. Gunakan uangmu untuk hal-hal yang benar-benar membawa manfaat untuk jangka panjang. Yang pertama adalah ilmu, bisa dari baca buku, ikut kursus, belajar langsung dari mentor atau coach. Yang kedua adalah penampilan dan kesehatan. Bisa merawat dirimu, olahraga, tidur cukup, dan makan sehat, serta alat produktivitas. Bisa tools yang menunjang pekerjaan dan skillmu, tapi jangan overbuying. Dan yang terakhir, hobi dan pengalaman. Jalani aktivitas yang bikin hidup lebih berwarna, entah itu traveling, atau hal-hal yang bisa memperluas perspektifmu. Dengan melakukan semua ini, hidup jadi lebih mudah, percaya diri makin meningkat, peluang terbuka lebar, dan masa depanmu jadi lebih layak untuk dijalani. Jadi mulai sekarang, gunakan uangmu untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.